Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Raja. Yo, balik meneh kalian kulo Nova Sagiran di Inam Channel. Pada video kali ini saya akan mengunboxing dan membahas base versible atau dynamic universal untuk action figure. Barang ini sebetulnya sudah saya beli cukup lama ya, tapi baru saya bahas sekarang. Untuk kardusnya seperti ini ya. Di sini ada tulisan Cina, saya nggak paham. Kemudian ini ada gambar dari stand base-nya. Ini kalau saya lihat base-nya nanti bisa digabungkan. Kemudian untuk tiangnya ini bisa kita tekuk sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian untuk sisi satu lagi ini untuk ukuran base-nya, kemudian ini untuk beratnya. Kemudian untuk sisi satu lagi ini untuk tulisan Cinanya saya nggak paham, cuma kalau dari angka ini kelihatan ya untuk action figure ukuran 1/6 dan 1/12. Kemudian untuk sini kosong. Oke, sekarang kita buka dan kita lihat apa isinya. Oke, ini kosong. Oke, rekan-rekan, ini semua yang kita dapat dalam pakai pembelian stand base fleksibel atau dynamic universal ya. Jadi tadi untuk isi plastiknya itu kita mendapatkan pengait untuk menghubungkan base-nya biar bisa digabung. Kemudian ini mendapatkan penutup ya. Ini penutupnya dipasangkan pada base-nya ini. Nah, jadi kalau alas base-nya ditutup ini seperti ini. Kemudian untuk bagian bawahnya nanti ini untuk pengaitnya nanti disambungkan di sini. Lah, jadi nanti kalau mempunyai base lebih dari satu nanti bisa digabung seperti ini. Oke, sekarang saya akan bahas satu persatu lebih detail untuk pencapit, alas base-nya dan juga tiangnya. Kita lebih detail untuk 4 pencapit yang kita dapat. Di sini modelnya berbeda-beda ya. Ini kita mendapatkan pencapit yang ada pegasnya. Ini di dalamnya ada busa untuk melindungi action figurnya biar nggak lecet. Kemudian yang dua ini itu kaku ya, tidak ada pegas dan tidak bisa digerak-gerakkan. Kemudian ini kalau saya lihat bentuknya sama, kalau yang ini kecil ini besar. Kemudian untuk yang satu lagi ini bisa digerak-gerakkan tapi tidak ada pegasnya. Nah, yang ini itu bisa kita ganti dengan ini ya, kita mendapatkan tambahan ini. Ini kalau saya pasangkan, ini mumpung ada lubang. Nah, ini kalau saya pasang ini bisa seperti ini ya, atau yang nanti yang di ujung ini bisa dilepas, kemudian yang di sini kita pasangkan ke sini juga bisa. Nanti ini disesuaikan dengan kebutuhan rencang-rencang. Capitnya ini cukup kuat ya kalau kita pasangkan pada pinggang atau kaki di action figurnya, kecuali yang dua ini ya, karena ini bentuknya sudah monoton seperti ini tidak bisa kita atur. Tapi kalau untuk pencapit yang dua ini dia cukup erat memasang pada action figurnya. Kita lihat lebih detail untuk alas base-nya. Ini alas base-nya bentuknya seperti ini, warnanya hitam. Kemudian ini terlihat ada 3 lingkaran. Ini bisa kita lepas ya. Nanti kita bisa memilih mau memasang tiangnya di mana. Kemudian untuk tampak bawah seperti ini nanti kita bisa gunakan pengait untuk memasang base-nya. Jadi kalau misalnya belinya lebih dari satu, kalau dipasangkan bisa seperti ini. Ini kalau saya lihat bentuknya hampir sama ya, seperti merek Mostom. Ini ada lingkaran 3, bisa kita pilih mau taruh di mana. Cuma untuk bawahnya meskipun bentuknya sama, ini kalau mau saya gabungkan dengan pengait nggak bisa. Kemudian ini untuk bahannya terbuat dari plastik. Ini ternyata kalau pengaitnya sudah dipasang cukup kokoh ini. Kemudian kita lebih detail untuk tiangnya.
ini kalau tiangnya saya lihat bentuknya hampir sama ya seperti pada merek Nordstrom sama Hot Toys. Ini ada besi di dalamnya, kemudian ini tiangnya bisa kita tekuk-tekuk sesuai dengan keinginan kita. Paling menurut saya ya minusnya itu cuma satu, pada bagian ujungnya ini. Nah, ini itu tidak ada penutup seperti tiang pada merek Nordstrom. Selain itu ini tiangnya sudah mantap. Oke, sekarang saya akan mencoba memasang tiang pada alas base dan juga pencapitnya. Kemungkinan untuk yang dua ini tidak saya gunakan. Saya cukup menggunakan dua ini saja. Nah, untuk memasang pencapit pada tiangnya ya, ini ujungnya kita lepas dulu. Ini bisa kita masukkan dari atas. Nah, kita masukkan dari atas, kemudian nanti dipasang lagi, dikunci. Cuma ini saya tidak ngunci ya, karena saya takut nanti patah karena ini bahannya terbuat dari plastik. Atau bisa juga ini kalau nah, ini rencang-rencang kelemahannya. Karena bahannya terbuat dari plastik, jadi harus hati-hati untuk memasang pengaitnya ini. Ini bisa juga dimasukkan gini langsung. Nah, bisa. Cuma saya lebih memilih dari atas karena riskan ya kalau langsung seperti itu. Kemudian ini kita susah ternyata. Nah, dirapikan dulu. Oke, ini penampakan stand base fleksibel atau dynamic universal untuk action figure ya. Ini kalau saya lihat bentuknya sekilas hampir mirip ya dengan merek dari Nordstrom untuk stand base-nya ya. Bahkan kalau alasnya ini saya kasih cetakan, itu akan terlihat mirip untuk stand base dari Hot Toys. Oke, sekarang saya coba pasangkan stand base-nya dengan Migo Ironman Mark 85/1/9. Ini untuk stand base bawaannya seperti ini ya. Kemudian ini kalau saya sandingkan dengan Nordstrom Ironman Mark 50/1/9 ya. Ini jujur menambah kecakapan dari action figurnya. Ini kalau saya lihat cocok sekali. Ini setelah saya jajarkan ternyata untuk stand base dari merek Nordstrom dan yang universal ini untuk tingginya berbeda ya. Yang dari Nordstrom ini lebih tinggi dibandingkan dengan yang universal ini. Oke, ini saya coba pasang action figure dari Yellowpad, Optimus Prime dan Bumblebee dari filmnya Transformers Rise on the Beast. Ini terlihat untuk Bumblebee-nya saya pasang ikoniknya ketika pose terbang di udara. Kemudian di bawahnya ini ada Optimus Prime. Ini menambah kecakapan dari action figurnya. Kemudian yang terakhir ini kalau saya pasangkan action figure dari Jitos ya. Ini terlihat untuk base-nya ini bisa menampung dua action figure. Mungkin kalau merek SHF ya karena ukurannya lebih kecil seperti 12 mungkin bisa lebih dari 2, bisa 3 mungkin. Tapi untuk Jitos ini 2 menurut saya sudah cukup. Ini menambah kecakapan dari action figurnya dan juga menghemat uang di lemari kaca. Stand base ini cocok untuk figur dengan ukuran 1/6, 1/9 atau 1/12. Bahannya ini terbuat dari PVC ya, full kecuali untuk tiangnya. Stand base ini cocok digunakan untuk pose di udara ataupun terbang. Stand base fleksibel atau dynamic universal ini saya dapat dengan harga 95.000. Kesimpulan saya untuk stand base fleksibel atau dynamic universal ini cukup direkomendasikan bagi rencana-rencana yang suka mengoleksi action figure. Minusnya sih paling tidak ada penutup pada tiangnya.
warnanya polosan, dan bahannya ini terbuat dari plastik, jadi cukup hati-hati. Kemudian minus yang saya temukan ya, tapi ini minor, pada penguncinya ini. Ini entah kenapa setelah saya pasang action figurnya ini tidak bisa mengunci dengan erat ya. Ini kalau saya balik malah lepas. Untuk yang satunya lagi, ini kalau dikunci, nah ini agak keras karena bahannya terbuat dari plastik, jadi saya tidak berani mengunci atau dipaksa ya, nanti takutnya patah karena ini bahannya terbuat dari plastik. Meskipun ini tidak mengunci dengan erat ya, tapi ini dengan posisi seperti ini sudah aman ya. Ini saya coba gunakan pada pose di atas sebuah terbang, ini aman, tidak geser naik turun, nanti kita atur sesuai kebutuhan saja. Kekurangan yang saya sebutkan tadi itu hanya minor ya, tidak terlalu berpengaruh. Untuk positifnya jelas menambah kecakapan dari action figurnya karena kita ada beberapa pilihan untuk pose di udara atau terbang, apalagi action figure yang tidak dapat stand base. Selain itu, stand base ini juga bisa membuat kita menghemat uang di lemari kaca. Sekian video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang. Semoga informasi dari saya bermanfaat dan menghibur rencana saya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Oke, ini kita rapikan dulu. Base darah. Proyek dari Base Universal. Wah,